Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutaharo. Kita lebih banyaknya itu untuk untuk klien itu lebih banyaknya mereka biasanya minta tes, dan awalnya memang dari anak sekolah dulu. Tapi lambat laun ternyata yang perlu usianya di atas 11 tahun, bahkan untuk tes di luar seperti intelijensi dan minat bakat, misalnya tes ini, sejauh ini alhamdulillah memang kebanyakan untuk konseling itu di tempat, meskipun di tempat kita ya, maksudnya di Patan, meskipun awalnya kita buka layanan konseling online, tapi ternyata belum begitu familiar untuk mengikuti layanan konseling online. Kebanyakan para klien itu mintanya di tempat. Bahkan kalau nggak salah sebulan yang lalu juga ada dari Jakarta asli Jakarta tapi tetap kekeh pengen ke Cilegon gitu untuk konseling di tempat. Kita tungguin tapi emang dia belum siap mungkin ya untuk ke Cilegon karena terkait biaya ongkosnya gitu ya, bolak-balik Jakarta Cilegon. Kalau untuk yang di tempat sendiri memang alhamdulillah dari mulai anak kecil minimal dari usia 4 sampai 5 tahun yang awalnya dikonsultasikan oleh orang tuanya sampai dengan dewasa. Itu yang mengikuti layanan konseling di kami. Nah, gimana caranya mereka bisa tahu Patan konseling? Awalnya saya juga bingung, ragu gitu ya, gimana caranya. Nah, ternyata dengan adanya Google Business, dengan adanya komentar dan penilaian terhadap kami itu juga memperbanyak para klien ya. Selain itu juga dari iklan-iklan promo di sosial media, baik di WhatsApp, di Instagram, ataupun di Facebook, begitu. Nah, kalau dari masalah klien sendiri, kalau nggak salah, 1 minggu kemarin juga ada, saya kaget seketika ada yang ingin konseling, tapi ketika datang, kondisinya sudah tidak normal. Dari koneksi sudah tidak bisa diajak bicara. Artinya ketika saya ajak bicara, dia nggak nyambung. Akhirnya itu tadi, tidak semua masalah psikis juga ditangani oleh konselor. Karena konseling itu, setahu saya ya, konseling itu ya kita membuat setiap klien itu merasa dirinya bahagia, merasa dirinya bisa menjalani kehidupannya sehari-hari itu dengan efektif begitu. Bukan malah mengatasi kelainan-kelainan kejiwaan yang memang ternyata harus dengan obat. Jadi emang seminggu yang lalu itu datang udah udah nggak karuan, ngomongnya udah nggak karuan, tingkahnya udah nggak karuan. Padahal kata keluarganya ini baru 5 hari ke sini. Nah, saya juga bingung ya yang kayak gitu. Tapi saya lebih menyarankan untuk ke medis. Kalau udah ketemu klien yang sudah tidak bisa diajak, tidak bisa gitu ya, koneksinya udah nggak nyambung. Tapi juga kebetulan baru kemarin juga sekolah dasar. Nah, dari pihak sekolah minta memberikan layanan psikotes. Nah, ternyata dari pihak sekolah itu bimbang antara menerima atau mempertahankan atau mengeluarkan anak ini gitu. Nah, lalu saya bilang, Pak, alangkah baiknya anak ini harus psikotes dulu, ikut psikotes dulu, intelijensinya dicek dulu, gaya belajarnya dicek dulu. Ternyata ketika dicek intelijensinya, nah pada saat itu orang tua yang mengkonsultasikan juga dia
siap gitu, anaknya diperiksa kayak apa aja siap katanya gitu, yang penting anak saya masih bisa tetap sekolah katanya gitu kan. Ketika dicek ternyata intelijensinya ternyata memang anak ini kalau dari bicara koneksinya bagus, fokus ketika mengerjakan soal, kecepatan ketika mengerjakan soal itu juga jadi masalah. Dan biasanya kan pihak sekolah itu kalau anak yang lambat kadang-kadang terkesan dia gerahita, terkesan dia apa namanya nggak bisa lama-lama gitu ya di sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Harusnya anak ini sekolahnya di sekolah berkebutuhan khusus. Tapi kemarin ya tadi saya katakan selaku konselor, saya juga nggak bisa langsung mengecam bahwa bukan tugas konselor untuk mengecam bahwa anak ini nggak layak sekolah di sini, enggak. Tapi setelah dicek intelijensinya ya saya katakan anak ini memang kalau dari intelijensi dia rendah, tapi untuk koneksi dia nyambung. Ya saja tadi kurang fokus, dan ternyata ketika dilihat latar belakangnya anak jadi ada banyak kekurangan dalam diri anak. Tapi saya tidak menyalahkan kekurangan itu gitu. Saya justru minta sama orang tuanya untuk ngecek lagi. Karena kenapa? Karena orang tuanya bilang anak saya ini dia kidal, anaknya kidal, lemah memang di tangan kanan. Tapi saya bilang itu tidak berpengaruh pada kecerdasan anak, tidak berpengaruh pada hasil belajar anak, tidak. Itu hanya kekurangan di fisik, saya bilang gitu. Ini kalau di terapi, saya bilang anak ini biar fokus itu bisa. Gitu. Saya katakan bahwa apa yang dirasakan anak itu sama gitu, sama seperti apa yang saya rasakan, dan artinya pengguna tagir gitu ya. Artinya nggak bisa dong orang tua cuma gara-gara itu aja bilang anaknya nggak bisa apa-apa, anaknya nggak punya potensi apa-apa, itu nggak bisa. Itu yang saya bilang sama pihak sekolah. Ketika pihak sekolah mengatakan lalu anak ini bisa mengikuti nggak Bu belajar di sekolah ini, saya katakan bisa, cuma hasilnya pasti kemungkinan rendah, kecuali memang ada semangat dari orang tuanya untuk memberikan terapi pada anak ini, artinya dibawa ke fisioterapi, ke medis gitu. Itu yang kemarin. Terus apa lagi ya, hari Jumat kemarin juga ada, pasti masalahnya adalah terkait pernikahan. Terkait pernikahan, masalahnya di bidang pernikahan. Nah, ketika itu memang sebentar ya. Ya, oke teman-teman, sambil kita tunggu, tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh Kak Mut bahwa beberapa tipikal klien itu istilahnya didatang gitu ya ke Fatan Konseling. Nah, yang masuk dalam tipikal atau kategori tadi ya populasi khusus tadi adalah anak berkebutuhan khusus ya ABK. Mungkin ini juga sering ditanyakan oleh mahasiswa yang kebetulan juga mengajar di sekolah reguler. Biasanya ada anak ABK. Nah, itu kan harusnya idealnya memang ada juga pendamping dari pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa gitu ya. Karena kalau dilihat sistemnya, terkadang itu belum siap untuk menerima ABK, terlebih pada bagaimana menangani seperti itu. Sehingga kadang di lapangan itu juga memunculkan problem gitu ya. Begitu juga pernah ada juga mahasiswa PPL itu yang sharing di PPL-nya itu ada ABK. Nah, kebetulan guru BK-nya kurang bisa untuk menangani begitu ya, sehingga menimbulkan kendala. Mbak Mut lagi ya, silakan Kak Mut. Ya gimana Bu? Mohon maaf ya, saya sambil tanda tangan.
Iya, nggak apa-apa, Kak Mut. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau bertanya ke Kak Mut. Tadi Mas Aldi juga kalau nggak salah tentang ABK juga ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada. Saya boleh, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf ya, ini Bu Devi lagi ada iklan anaknya Bu Devi agak rewel. Oke, minta tolong Mas Aldi, tolong handle Bu Devi jadi moderator ya. Kak Mut, Ya, mohon izin dimoderatori oleh Mas Aldi. Oke. ya oke. Terima kasih. Sambilan ya, Mbak. Saya juga sambil. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi tuh ada anak yang sekolah di sekolah biasa, tapi dia ternyata ketika diukur inteligensinya itu ternyata rendah ya, ya Kak, Bu. Aduh, panggil apa nih saya? Ya, Mbak, boleh. Ya, Mbak. Mbak. Ya, dalam tadi untuk mengukur inteligensinya itu sebagai guru BK itu mengukur sendiri atau emang memanggil pihak yang lain gitu misalkan? Oke. Jadi dulu saya lulus S1 sekitar tahun 2015. Nah, di 2017 itu ada dari Ikatan Instrumentasi Bimbingan Konseling Indonesia atau disingkat IIBIN, itu organisasi di bawah ABKIN. Itu memang ada kewenangan tingkat madya untuk seorang konselor pendidikan ya. Nah, untuk bisa memberikan tes psikologi. Tapi pesertanya itu hanya sebatas anak sekolah. Nah, jadi saya punya kewenangan, punya izin praktik, punya kontrak dengan IIBIN, sehingga saya bisa memberikan tes intelijensi kepada anak tadi di sekolah, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan SMA. Nah, lalu kalau misalnya ada pertanyaan lagi, terus kalau misalnya sudah menikah, ingin tes kepribadian, apa bisa dengan saya? Bisa, karena tadi saya katakan, karena kalau di IIBIN hanya sebatas tes psikologi untuk anak-anak sekolah, saya masih ikutan pelatihan pada saat saya masih duduk di bangku kuliah, itu apa namanya, terkait tes kepribadian, tes persiapan pranikah tenaga kerja semacam DISC, public hosting. Nah, atau kalau yang tadi kepribadian misalnya MBTI, jadi saya punya kewenangan di situ, gitu, Mbak. Jadi saya nggak perlu manggil orang lain. Nah, kalau bisa sampai ke sekolah lain, artinya gini, kalau misalnya hanya ke Malang saja, ya berarti kita hanya bisa memberikan tes di tempat kita mengajar. Tapi kalau sudah sekolah profesi konselor, maka kita baru bisa buka praktek dan kita bisa memberikan tes ke sekolah mana saja. Gitu. Baik, Mbak Mu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi ya Bu Devi menengahi ya. Jadi memang kalau konselor tidak mengambil lisensi, maka yang memberikan tes itu psikolog ya. Tapi kalau misalkan konselor mengambil lisensi tes seperti Mbak Mut, itu bisa punya legalitas ya untuk menyelenggarakan tes ya. Tes minat bakat, seperti itu ya Mbak Mut, tes inteligensi, seperti itu. Ya, begitu. Barangkali ada lagi. Apa saya harus cerita lagi, Bu Devi? Iya, mohon maaf ya Mbak Mut, ini lagi. Oke, Mas Aldi, nggak apa-apa Mas Aldi, silakan sambil diregulasi diskusinya, saya coba pindah join dari laptop juga ya. Ya silakan kalau ada yang bertanya atau Mbak Mut cerita lagi boleh. Baik Bu Devi. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Sehubungan yang diceritakan Ibu? Dari saya cukup sih Mas Aldi.
terkait tadi, jujur ya, saya sedikit menyampaikan bahwa memang kalau awalnya lulus sarjana pendidikan untuk BK sendiri memang ya hanya sebatas itu gitu ya. Kalau di Cilegon sendiri kan taunya lulusan S1 pendidikan BK itu ya jadi guru BK itu. Sedangkan saya juga melihat peluang di sana. Karena memang saya sebelum lulus SMA ikutan tes psikologi gitu ya, dan memang apa ya, belum begitu paham ya BK itu apa sih, kayak gimana sih. Nah ketika kuliah ternyata menyenangkan gitu ya. Nggak tahu kenapa saya jadi lihat peluang di tempat saya sendiri gitu, gimana caranya saya bisa buka biro konseling, karena menurut saya banyak orang yang perlu dibantu, banyak orang yang perlu dibahagiakan, dan banyak orang yang perlu bahagia gitu. Karena kan gini, definisi saya selalu sampaikan bahwa kita itu hidup itu nggak cukup dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat saja, tapi ternyata kita juga perlu bahagia gitu. Itu yang memang kebanyakan orang atau individu merasa kurang bahagia. Ternyata sebanyak apapun gelar ataupun jabatan ataupun harta yang dimiliki itu juga tidak menjamin seseorang benar-benar bisa bahagia. Dan memang hanya orang-orang yang paham, yang betul-betul mau datang ke konselor. Karena kadang begini, biasanya ngapain sih katanya datang ke biro konseling atau konsultasi, ngapain sih, kan saya nggak gila, kan saya nggak sakit jiwa, kan saya nggak. Tapi ternyata mereka yang mencoba dirinya untuk datang ke konselor, dan ketika mengikuti layanan konseling mereka baru paham, oh iya betul, saya merasa tidak tenang, saya merasa cemas gitu. Kenapa saya bilang begitu? Bukan kebanyakan, hampir lebih dari 2 orang ke sini itu rekomendasi dari para dokter yang harus datang ke psikolog. Nah, saya katakan tadi, karena di Google Business kita ratingnya paling atas di kota Cilegon, jadi dia yang datang ke kita, ke kami, ke Fatan Konseling gitu ya. Ternyata yang melayani adalah konselor, dan ketika diidentifikasi dari sakitnya ya secara fisik gitu ya, ketika bertemu dengan dokter di rumah sakit, ketika datang ke tempat kita, oh iya ya Bu, oh iya ya Mbak, ternyata saya udah agak baik kan, dia bilang gitu. Tadi saya batuk-batuk kan ya ke sini, saya bilang oh iya ya, tadi juga saya lupa kasih minum, saya bilang gitu, saya pernah ada yang begitu. Tapi setelah itu ya membaik, pertemuan 2-3 kali membaik gitu. Ada juga yang memang ini sekarang ada yang nggak bisa divaksin karena cemas yang terlalu dalam, khawatir yang terlalu tinggi, dia setiap mau divaksin dia bilang jantung saya merasa berdebar sekali, sehingga saya pokoknya cemas, saya nggak bisa divaksin, dia bilang. Ketika diidentifikasi ternyata ada apa, ternyata memang dia punya masalah yang kalau dilihat secara kasat mata dia baik-baik aja, tapi ternyata ketika dia menceritakan masalahnya, ya itu yang harus betul-betul dia bahagia. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ceritanya gitu, klien ini dia usianya sekitar 25 tahun, dia sudah menikah 3 bulan lalu, tapi dia sudah pasangannya ini apa ya, dia sudah pacaran sebelumnya hampir 5 tahun. Tapi kenapa setelah menikah, kata dia bilang, setiap saya melihat pasangan saya dalam keadaan kesal, dalam keadaan benci, saya selalu ingin melukai pasangan saya, bahkan sampai lumpuh kalau bisa. Wah, itu gimana? Dahsyat kan, itu berarti bermasalah sekali. Jadi perasaannya selalu, pikirannya selalu negatif yang hadir. Nah, ternyata setelah kita flashback, ternyata memang ketika dia kecil, bukan jenis kelaminnya perempuan, ketika dia kecil, dia pernah diajak oleh orang tuanya, terutama ibunya,
untuk melabrak ayahnya sendiri di pasar yang sedang selingkuh. Wah, dahsyat betul. Itu ketika itu dia bilang, saya terhadap lelaki seakan sama seperti ayah saya sendiri. Padahal ayah saya sudah berubah. Tapi ya saya selalu ingin melukai. Jadi dia bilangnya, saya selalu ngerasa dibisikin, katanya gitu. Ya kalau bukan konselor mah istilah kata ya, kalau katakanlah kebetulan kan saya nggak tahu ya kalau di sana ya, kalau di sini kan daerahnya daerah ya seperti itulah. Artinya pasti didefinisikannya, wah itu mah bisikan apa gitu, untuk melukai gitu ya, untuk menyakiti pasangan. Padahal kalau dari konselor sendiri itu datang dari dia sendiri, di mana dia belum memaafkan dirinya yang dulu terhadap orang tuanya, terutama tadi laki-laki gitu. Sehingga sudah menikah pun ada perasaan ingin menyakiti pasangan, itu ada yang seperti itu. Atau misalnya tadi saya katakan kan ABK, atau ada juga orang tua yang bawa anaknya, ini anak saya suka malas belajarnya, nggak mau dengerin apa yang saya bilang, nilai dia selalu jelek, dan memang anaknya over, jadi aktif sekali padahal sudah kelas 3 SD. Ternyata bertemu dengan saya, anak ini masih bisa diajak bicara, Pak, koneksinya bagus, cuma bisa jadi di rumah bapaknya atau ibunya kalau bicara dengan intonasi yang tinggi, sehingga anak ini selalu berbohong begitu. Ketika ditanya selalu bohong, gak jujur, karena takut tadi sama orang tuanya yang kalau ada kesalahan pada anak selalu dengan suara atau intonasi yang keras gitu. Itu juga kan berpengaruh. Ketika saya tanya, adik mau jadi apa nanti kalau besar? Namanya bukan adik ya, tapi saya bilang adik gitu. Dia bilang, saya mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter berarti harus apa? Harus belajar. Belajarnya gimana? Nah, kalau anak sudah diajak untuk menggapai cita-cita, maka dia bisa punya tujuan hidup. Nah, dari tujuan itu tadi, dari cita-cita dia tadi, dia pasti bisa semangat belajar. Bukan malah dituntut atau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kamu mah nggak sama, kamu mah susah belajar. Nah, juga berpengaruh. Oke, tuh. Barangkali moderatornya mana ya tadi? Mas Oke, iya, Mas Ali, maaf saya ambil alih lagi ya. Ini alhamdulillah Bu Devi udah kondusif. Ya, oke. Menarik sekali ya tadi Mbak Kak Mut ya udah memaparkan nih ada klien yang dalam ranah ABK, klien dalam ranah perempuan ya, karena kita juga ada bahas perempuan, anak, dan manula. Tadi yang diceritakan Kak Mut ini karena ada pengalaman, istilahnya juga pengalaman traumatik ya. Dan teman-teman juga kalau nggak salah semester ini ya juga mengampu mata kuliah konseling traumatik. Jadi sebenarnya memang berkaitan antara mata kuliah konseling populasi khusus, konseling traumatik, dan mungkin memang setiap mata kuliah itu pasti ada irisan atau kaitannya ya. Dan ada ilmu baru juga sebenarnya yang teman-teman S7 didapatkan dari pemaparan Kak Mut ya terkait tadi testing ya seperti itu ya, terkait tes dan sebagainya. Lalu jadi melalui tes juga kita bisa sebenarnya lebih bisa melihat akurasi anak ini sebenarnya kalau misalkan dari segi intelijensi itu tergolong yang mana sih. Nah, seperti itu. Ya, sisi kelebihan kalau misalkan kita mengambil sertifikasi tes seperti Kak Mut ya. Namun kalau misalkan kita belum memiliki lisensi untuk tes, termasuk Bu Devi sendiri juga belum memiliki lisensi untuk tes, jadi memang yang punya wewenang untuk lisensi tesnya itu kita bisa kerjasama dengan psikolog atau konselor yang punya lisensi tes, seperti itu ya. Lalu terkait tadi ya klien, oh ya mungkin nanya juga ke Kak Mut nih, sebelum teman-teman nanya, Bu Devi juga ingin nanya ke Kak Mut. Tadi Kak Mut
ketika ada klien perempuan tadi ya, yang istilahnya itu sebenarnya dia menyimpan luka lama ya, luka lama kepada ayahnya gitu ya, lalu itu muncul kembali gitu ya, muncul ketika misalkan dia udah menikah gitu ya, ingin menyakiti pasangannya. Nah, ketika konseling itu mungkin bisa di-share ke kita, Kak Mut, bagaimana mungkin model konseling yang Kak Mut berikan sehingga bisa membantu klien. Seperti itu, Kak Mut? Ya, agak kurang jelas ya tadi suaranya Bu Devi, punten. Gimana? Oh ya, oke, mohon maaf. Udah jelas lagi Kak Mut suaranya? Udah. Udah, oke. Mungkin saya yang perlu agak mendekat nih. Oke, saya perjelas lagi ya. Jadi, terkait tadi yang dipaparkan oleh Kak Mut, ada klien perempuan yang dia itu menyimpan luka lama sebenarnya ke ayahnya gitu ya. Nah, sebenarnya ayahnya udah berubah, udah minta maaf. Namun, istilahnya luka lama ini masih bersemayam gitu ya di perempuan ini gitu. Sehingga ketika perempuan ini menikah dan memiliki pasangan, luka lama ini muncul kembali gitu. Nah, sehingga perempuan ini punya keinginan untuk menyakiti pasangan. Bahkan tadi Kak Mut bilang sampai ingin melihat pasangannya ini sampai lumpuh seperti itu ya. Nah, mungkin bisa di-share ke kita nih Kak Mut, kira-kira tuh model konseling yang kayak gimana sih, atau langkah-langkah konselingnya tuh kayak gimana, sehingga Kak Mut bisa membantu klien seperti itu Kak Mut. Bagaimana? Apakah jelas suara saya Kak Mut? Oke, jelas. Oke. Nah, itu dia Kak. Itu dia Bu, sorry. Jadi gini, waktu itu dia datang sekali. Ya, sekali sebenarnya. Jadi gini, setiap yang datang sekali, saya tidak langsung apa ya, menentukan misalnya nanti mbaknya harus ketemu 5 kali lagi atau 3 kali lagi dengan saya. Saya bilang gitu ya, itu nggak di awal. Itu tetap di awal itu saya, karena bisa dibilang ya tadi, setiap individu datang ke konselor itu pasti pertimbangannya adalah bukan sekedar dia pengen bahagia gitu ya, dia pengen dalam keadaan baik-baik saja gitu ya kehidupannya gitu. Tapi dia juga bisa dibilang lihat dari biaya konseling itu sendiri. Nah, ketika pertama itu sebenarnya dia nggak jujur apa ya, bahwa dia trauma terhadap kejadian ketika dia masih kecil itu dibawa sama mamahnya ketika kelas 6 SD apa ya gitu. Jadi memang awalnya yang pertama saya selalu setelah mendengarkan ungkapan dari konseling itu sendiri atau klien itu sendiri, saya selalu memberikan relaksasi dulu. Supaya apa? Supaya klien ini dia mau dengan sukarela, betul-betul dengan sukarela, betul-betul dengan nyaman, dengan enjoy mengungkapkan masalah yang dialaminya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan itu, ketika dia setelah relaksasi itu, dia barulah menyampaikan apa yang dia ingat beberapa waktu yang lalu atau sebelumnya ketika dia kecil gitu ya. Barulah ketika dia menyampaikan itu, di situ klien itu sendiri supaya dia bisa memiliki kesadaran diri gitu. Kalau bukan diberikan pemahaman ya, maksudnya klien ini bisa membedakan laki-laki yang betul-betul baik dengan memang laki-laki yang katakanlah seperti sosok ayahnya tadi gitu. Jadi dia tidak menyamakan semua laki itu sama seperti ayahnya gitu. Dia akhirnya bisa memahami bahwa suaminya atau pasangannya itu tidak seperti ayahnya. Itu hanya pikiran-pikiran negatif yang ada dalam dirinya. Bisikan-bisikan yang dia ikuti gitu loh. Kalau dia nggak ngikutin ya nggak apa-apa, itu tadi saya bilang, karena memang dia terlalu mengikuti apa yang hadir di dalam diri dia, seperti udah sakitin aja laki lo, udah katanya gitu kan, misalnya
udah lo bikin cacat aja dia gitu. Kalau diikutin kan pasti akan hadir tingkah laku negatif akhirnya kan gitu. Itu sih. Nah terus kenapa saya nggak lanjutin lagi? Karena saya minta, beneran saya minta dia lagi. Dia ketika udah paham sama diri saya sendiri, saya tahu masalahnya apa. Ya udah dia nggak mau datang lagi. Itu yang masih awam ya definisi konselor. Tapi iya, tapi menarik Mbak Mut, ketika klien tadi memutuskan untuk tidak datang, itu berarti kan dia udah mencapai kemandirian, merasa udah paham nih, berarti berhasil nih konselingnya Kak Mut ya. Karena salah satu indikator konseling berhasil itu kalau klien itu udah nggak bergantung dengan kita, klien itu udah mandiri, nah seperti itu. Menarik sekali ya, tadi bisa teman-teman nanti ya, bisa teman-teman implementasikan kalau seperti itu, yang mungkin awalnya itu penuh dengan ketegangan, masalah dalam dirinya dan sebagainya, sehingga di awal bisa diberikan relaksasi ya. Misalkan kita perdengarkan musik, instrumen, banyak kok di YouTube ya instrumen untuk relaksasi, lalu kita minta klien itu merilekskan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, dengan istilahnya mengondorkan otot tangan, kaki dan sebagainya ya, sehingga kalau lebih rileks itu biasanya akan lebih mudah ya, atau critical area istilahnya pintu gerbang pemikirannya itu bisa lebih terbuka. Bagus sekali tadi ya cara Kak Mut. Lalu Kak Mut membawa pada kesadaran diri klien ya, mungkin ini terkait dengan model konseling Gestalt dan kognitif kalau Bu Devi nilai ya. Jadi dibawa ke kondisi here and now kalau di Gestalt itu ya, kondisi di sini dan sekarang ya, menyadari bahwa yang harus difokus pemikiran-pemikiran yang irasional, kognitifnya yang irasional itu diganti dengan yang lebih rasional ya. Kalau bisikan-bisikan dia yang misalkan pasanganku itu membawa sial, pasanganku itu pasti menyakiti aku. Nah, itu kan bisikan-bisikan yang atau pemikiran yang irasional ya, sehingga harus dikikis seperti itu. Oke, dari tadi Bu Devi terus nih yang ngomong nih. Pasti bosan dengernya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya nih, mumpung ada Kak Mut. Oh ya, saya sapa dulu ya. Di sini ada Kak Dian ternyata. Halo Kak Dian. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dian udah bergabung. Kak Dian disimpan dulu nanti untuk kelas berikutnya, kelas S7C Kak Dian. Berarti pamit nih. Nggak apa-apa, di sini aja. Nggak apa-apa. Oke, gimana teman-teman S7D? Ada yang mau mencoba berkomunikasi dengan Kak Mut? Silakan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mas Reza nih kayaknya bawa gitar nih. Apa mau buat kita relaksasi nih Mas Reza? Bener, boleh Bu. Nanti di akhir, wajib itu. Mas Reza nanti di akhir kita nyanyi bareng dong ya, diiringi, boleh nggak Mas Reza? Itu ada Mas Dodi, Bu. Oh gitu. Ya, nantilah Mas Reza sama Mas Dodi nanti di akhir ya. Oke, sebelumnya kita kan teman-teman mau ada kuliah juga kan nanti jam 8 lebih 10 ya. Oke, kita ada waktu 5 menit lagi ya. Silahkan yang mau berkomunikasi dengan Kak Mut, mau tanya-tanya terkait tadi yang disampaikan atau hal lain boleh, silahkan ya, silahkan. Boleh open mic atau raise hand atau di chat boleh. Silahkan teman-teman S7D. Ya, silakan. Kelas S7D ini termasuk kelas yang aktif loh, Kak Mut dan Kak Dian. Biasanya tuh kalau kita diskusi, bahkan kalau di WA group itu mereka antusias gitu. Baru kenal jadi mungkin malu-malu ya, Bu Deh? Iya, malu-malu kayaknya. Malah sepertinya ada yang belum makan atau belum minum. Oh iya kayaknya nih. Terlihat. Oh, ada yang raise hand nih. Oke, Mas Randy. Langsung aja Mas Randy sampaikan ke Kak Mut ya, Mas Randy. Silakan. Baik, terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Terkait ini, yang tadi tentang anak berkebutuhan khusus, kebetulan saya bekerja memang di sekolah inklusif, pernah pengalaman menjadi guru pendamping juga gitu.
Nah, kebetulan di sekarang itu saya ditempatkan di SMA, di vokasi, tetapi saya pegang 4 anak. Ada yang PDD-NOS, ada yang autis berat, terus ada juga yang serba palsi, terus ada juga yang tunarungu. Nah, namun yang saya kesulitan itu menangani anak yang PDD-NOS. Justru kalau autism berat, justru memang saya ketika pengalaman menjadi guru pendamping, saya pegang anak yang autism berat gitu ya. Tapi kalau untuk PDD-NOS ini masih banyak banget PR untuk saya pribadi, pembelajaran yang memang saya juga awam gitu, Bu. Dalam segi penanganan anak-anak berkebutuhan khusus juga, saya juga masih belajar gitu. Namun untuk yang PDD-NOS ini semakin ke sini malah semakin menurun gitu. Kalau SMP, saya SMP juga memang kebetulan bertemu juga dengan anak ini. Namun ketika di SMA itu dipegang sama saya gitu dengan 4 anak ini gitu. Tetapi kalau untuk perkembangannya justru di SMA ini malah semakin menurun gitu di PDD-NOS ini. Kebetulan saya juga observasi yang Ibu Depi tugaskan, saya pegang karena penasaran dengan anak yang PDD-NOS ini, saya observasi anak ini. Namun ketika konsultasi dengan orang tua pun ternyata orang tua pun kesulitan karena anak-anak ini sering tidak bisa diajak kerjasama gitu, dalam artian takut dua-duanya gitu dengan anak PDD-NOS ini gitu. Saya sih pengen ini Bu, bagaimana sih cara menangani anak yang PDD-NOS ini gitu. Tapi soalnya kalau untuk diajak komunikasi pun itu di dua arah itu agak kesulitan gitu. Kalau misalnya diajak ngobrol tentang pembelajaran atau mungkin di rumah gitu. Kayak saya pernah pengalaman dititipin untuk uang bendahara gitu, uang kas gitu ya, disampaikan ke orang tuanya itu ternyata beda lagi gitu cara penyampaiannya. Bahkan ketika ditanya itu jawabannya bingung gitu. Jadi bahkan dari segi komunikasi pun agak sulit gitu. Itu aja sih mungkin Bu Depi dan Kak Mut. Terima kasih. Sama-sama. Devi dulu deh yang ngejelasin gimana deh. Oke, terima kasih banyak ya Mas Randy atas responnya. Memang terkait anak berkebutuhan khusus, memang ada ranah-ranah ya yang kita bisa masuk ya ke dalam ranah itu. Ada ranah yang memang kita tidak bisa ya, terutama kalau yang apa ya, misalkan sudah sulit diajak berkomunikasi dan sebagainya. Namun istilahnya yang bisa kita andalkan adalah kita menunjukkan sikap yang tulus, keaslian. Karena itu saya yakin anak ABK itu juga peka ya. Jadi mereka bisa merasakan mana yang tulus, mana yang hanya sekedar menjalankan kewajiban. Jadi kalau dari Bu Devi, apapun ABK-nya, insya Allah kalau kita tulus, kalau kita menunjukkan benar-benar apa ya, kan beda ya. Kita bisa merasakan kan teman yang modus ya, yang tulus ya, yang kalau dalam BK itu dari Carl Rogers ya, jadi kita menunjukkan keaslian, genuineness ya. Jadi kita nggak boleh hanya pas ada kepala sekolah nih aku kayak sok-sok inilah baik gitu, pas nggak ada kepala sekolah jadi baiknya itu nggak asli gitu ya. Nah itu harus asli. Dan juga dari gestur kita itu juga ada pengalaman dari mahasiswa Unindra juga. Jadi di PPL itu anak ABK-nya itu nggak mau sama siapapun, maunya itu sama mahasiswa PPL itu, karena mahasiswa PPL itu menunjukkan sikap yang, kalau dari ceritanya ya saya amati, dia itu menunjukkan yang benar-benar tulus, ingin apa ya istilahnya itu membantu, ingin beda dengan guru BK-nya yang sepertinya malah kayak seperti sekedar menjalankan kewajiban gitu ya, jadi nggak tulus, cuman nyuruh-nyuruh aja, nyuruh ABK itu ngerjain ini dan itu gitu. Jadi kurang disentuh hatinya gitu ya. Kalau Prof. Praitno mengatakan tuh high touch dan high touch gitu ya. Jadi kita menggunakan sentuhan tingkat tinggi dan teknologi tingkat tinggi gitu ya, istilahnya soft skill dan hard skill kita gitu ya. Kita istilahnya mungkin kalau dokter berkaitan dengan medis, kalau saya katakan sebenarnya konselor itu kita dokter kayak berkaitan dengan dokter hati gitu ya. Jadi kita bisa menyentuh hatinya gitu ya. Kalau misalkan Mas Randy kebingungan
nggak ngerti mau ngapain ya, paling tidak Mas Randy itu buat dia nyaman gitu aja ya, gitu ya, terlepas dari pelajaran dia harus mencapai standar apa, karena ABK itu beda standarnya dengan anak reguler pada umumnya gitu. Menurut Bu Devi kayak tadi misalkan jadi bendahara misalkan atau pegang uang itu sebenarnya agak masih terlalu tinggi bagi dia gitu ya. Hal yang sederhana saja, misalkan ketika dia tangannya kotor, bisa cuci tangan, itu udah cukup bagus loh. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi ada standar-standar yang memang kita perlu sesuaikan dengan karakteristik ABK itu. Oke, mungkin itu kalau dari Bu Devi. Silakan mungkin dari Kak Mut menambahkan. Silakan Kak Mut. Ya, terima kasih dari siapa tadi namanya ya, Masnya juga Bu Devi. Kalau menurut saya juga begitu gitu ya. Jadi memang ketika ABK kan pada dasarnya memang tetap nggak bisa disamakan ya ABK dengan anak reguler, pada biasanya kan memang jauh perbedaannya. Nah, jadi ketika belajar pun kita nggak bisa menuntut banyak, dia harus memenuhi standar nilai atau ketuntasan belajar yang tinggi atau misalnya rata-rata gitu ya, nggak bisa. Karena memang kemampuan mereka ya sebatas itu, tapi bukan berarti kita pun artinya membiarkan begitu aja gitu ya. Nah, kalau saya lebih ininya, lebih kalau misalnya ada gitu ya anak yang seperti itu, biasanya ya datang ke sini biasanya itu ketika orang tua bingung mau mendaftarkan anaknya ke SD reguler atau ke sekolah khusus begitu ya. Biasanya saya mengajak bicaranya pun memang benar-benar biar anak ini mau tulis itu tadi benar-benar dengan kelembutan tadi, ketulusan tadi gitu ya, kehangatan tadi, biar anak ini benar-benar nyaman sama kita. Kalau misalnya dia mau apa dulu, oke, kita ikutin, tapi setelah itu pastikan dia bisa terlatih dengan apa yang kita instruksikan sama dia gitu. Syaratnya yaitu tadi, selain tulus ya kita juga kasih kenyamanan, kehangatan sama anak ini sehingga dia betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh kita selaku gurunya begitu ya. Karena kalau nggak gitu susah juga, dan saya kurang tahu ya kalau bicara tadi gimana rasanya anak itu diajar oleh mahasiswa atau mahasiswi BK atau PPL tadi ya, atau diajar langsung oleh gurunya. Saya nggak tahu kayak apa gitu ya. Ya saya pernah waktu itu juga ke sekolah luar biasa dulu waktu S1, tapi nggak sampai ngajar begitu ya Bu Devi. Cuman yang jelas ketika saya sekarang ketemu anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, itu dibuat nyaman, benar-benar dia mau dengerin kita ngomong, dia mau ikutin apa yang kita minta. Dalam artian mintanya itu apa yang kita suruh gitu ya, apa yang kita perintahkan gitu. Itu sih. Karena kalau misalnya kita nggak kasih kenyamanan, dia juga nggak akan nyaman. Diperintah apapun, diminta suruh ngapain gitu, dia nggak bakal mau. Karena tadi ketulusan itu nggak ada di dalam diri si pendidik gitu, si guru gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Mut. Sebenarnya menarik sekali ya, kita pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi waktu jualah ini udah 20 lebih 10, teman-teman S7D pasti ada mata kuliah lagi. Salam ke dosennya ya, mohon maaf, takut dosennya marah teman-teman masih di sini. Oke, mungkin terakhir ya, mungkin karena ini perkuliahan terakhir, sebelumnya Bu Devi juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman S7D atas kebersamaannya selama 1 semester ini. Bu Devi, mohon maaf ya kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kita peroleh ya sampai pada hari ini itu bisa bermanfaat ya, seperti itu. Dan banyak hal menarik ya atau simpulan yang bisa kita petik ya di hari ini. Teman-teman tetap semangat ya jadi konselor karena tinggal selangkah lagi ya. Ini udah semester 7 ya. Mudah-mudahan nanti kalau lulus bisa melanjutkan ke profesi konselor ya, seperti
Kak Dian, Kak Mut ya, Amin. dan ya Bu Devi juga ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan teman-teman sukses selalu dan dimanapun berada tetap ini ya semangat menyebarkan dan mengamalkan ilmu bimbingan dan konseling yang telah dipelajari selama ini. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.